Nah, ini dia nih teman-teman, ada sebuah praktek yang ingin saya ajarkan kepada kamu. Ini menarik banget, karena efeknya dahsyat banget loh. Kita praktekkan yuk. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Ngomong-ngomong soal pengaruh, ada bahan praktek lagi nih yang ingin saya bacakan dan saya praktekkan kepada kamu. Praktek inilah yang seizin Tuhan saya gunakan juga untuk menolong orang-orang seperti saya dulu yang nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba jadi tahu harus kemana. Nah, sekarang tanpa banyak basa-basi, yuk silahkan sandarkan dulu bahu kamu. Itu kayaknya tegang banget deh. Dan mukanya dong, jangan cemberut gitu ya. Ayo senyum dulu. Nah, senyum kamu itu sadar nggak sih menjadi berkah loh buat makhluk-makhluk di sekitar kamu, terutama yang nggak kelihatan tuh. Benar, mereka tuh seneng ngelihat kamu senyum. Kita mulai ya. Gini teman-teman, untuk bisa mempraktekkan hal ini, saya harus menjelaskan dulu apa ilmu yang ada di balik praktek kita ini. Dan kenapa saya harus mempraktekannya, Mbak. Betul nggak? Saya jelasin, kamu tuh sebagai sahabat saya harus tahu bahwa kunci kebahagiaan kamu itu cuma satu. Kamu nggak apa? Diri kamu harus akrab dulu, harus gaul dulu, harus supel dulu. Benar, harus pandai bergaul. Nah ada cumanya nih. Apa Mbak? Bergaulnya itu bukan sama teman-teman kita. Bukan. Tapi bergaulnya itu sama diri kamu sendiri dulu. Itu tuh. Sadar nggak sih? Kadang-kadang kita punya temen, kita punya pasangan, bahkan mungkin kita punya keluarga ya baik-baik aja, gak ada masalah. Tapi pernah nggak kita ngerasa kosong? Kita ngerasa hampa, ngerasa gak jelas gitu ya. Kenapa kok saya bisa sesedih ini? Nah, itu tuh. Itu yang saya maksud. Kita bisa jadi pandai bergaul dengan manusia, tapi kita lupa bahwa manusia yang paling utama yaitu diri kita dulu yang harus jadikan sahabat baik. Sekarang saya akan mengajak bagaimana cara-cara kamu seizin Tuhan bisa menjadi orang pandai bergaul, bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kamu sendiri dulu. Caranya gimana? Yuk kita praktekin sekarang. Coba kalau bisa cari cermin terdekat. Nah, ini ya, kalau sekarang belum ada cermin, pakai handphone juga bisa, sambil selfie juga bisa. Keren tuh kayaknya. Aja nggak usah takut. Biasanya orang-orang zaman sekarang kalau selfie udah dimaafin kok ya. Jadi nggak usah takut ngerasa nggak enak. Nggak usah didengerin lah orang-orang yang komentarin kamu. Kalau nonton video saya ya, biarin aja. Pak, ayo selfie atau cari cermin-cermin. Cerminnya kecil nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa melihat wajah kamu sendiri. Silahkan. Sudah? Oke. Ini seru nih, kita praktek. Sekarang sebelumnya saya ingin kamu katakan dalam hati aja ya. Katakan dalam hati hal apa yang sedang ingin kamu dapatkan dalam hidup. Ingat, gak usah ditulis di komentar. Ini privasi kamu ya. Katakan dalam hati aja. Apa yang paling ingin kamu dapatkan? Kalau paling berarti cuma satu ya. Pikirin hal apakah itu. Misal, kamu lagi pengen punya duit yang lebih bagus, alirannya lebih banyak, jumlahnya, atau kamu lagi pengen sehat nih, karena maaf, baru aja nggak enak badan gitu ya. Atau kamu lagi pengen dapet pasangan, boleh juga. Pikirin satu aja. Satu hal yang paling kamu inginkan. Kan dalam hati kamu sekarang. Sudah? Nah, oke, saya akan kasih contoh pada kamu ya. Ceritanya saya adalah orang yang ingin rezekinya jadi tambah lancar. Seizin Tuhan saya harus berikhtiar dong selain berdoa. Betul ya? Nah, ini ikhtiarnya. Oke, saya akan contohkan. Saya akan pandangi cermin ya. Saya akan pandangi cermin. Kamu boleh pandangin cermin. Kemudian kamu lihat mata kamu deh jelas-jelasnya, fokus-fokusnya di cermin tadi. Kemudian karena saya menginginkan uang yang lebih lancar, saya katakan kalimat ajaib. Kalimatnya apa itu, Mbak? Kalimatnya itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya itu seperti ini, saya contohkan dulu ya. Kamu sudah kaya? Kamu sudah kaya raya belum? Kamu sudah kaya raya belum?
Sudah kaya raya? Kamu sudah kaya raya belum? Coba, sekarang kamu praktekin ya. Praktekin ini kalau kamu lagi pengen dapat punya banyak duit ya, atau pengen rezekinya dilancarkan setelah kamu berdoa loh ya. Kamu lakukan ini deh. Ini sebagai bentuk ikhtiar ya. Lihat cermin, oke. Saya bimbing kamu sambil kamu lihat cermin. Pandangi mata kamu, kemudian kamu ikutin perkataan saya dengan kata yang terdengar oleh telingamu. Jadi jangan bisik-bisik nih, oke? Kata itu adalah kalimat tanya. Kalimat tanya itu seperti ini. Kamu sudah kaya? Sudah kaya raya belum? Sedikit lagi kamu kaya raya ya. Kamu sudah kaya. Sudah kaya raya. Sedikit lagi kamu kaya raya ya. Kamu sedikit lagi kaya raya. Kamu sudah kaya. Kamu sudah kaya raya. Selamat ya, sedikit lagi kamu kaya raya. Selamat. Kamu sedikit lagi kaya raya. Selamat. Sedikit lagi kamu kaya raya. Coba. Sekarang laporkan di komentar. Bagikan ke teman-teman kamu yang lagi pengen duitnya banyak. Terus kamu praktekin ini nih. Gimana rasanya, ayo? Bibirnya senyum-senyum sendiri atau enggak? Senyum sendiri ya. Kalau senyum sendiri tuh kenapa? Itu pertanda berarti energinya positif. Yang kita berikan itu berhasil. Dan ingat, kata-katamu adalah doa, oke? Kita praktekin lagi untuk masalah jodoh nih. Nanti saya jelasin aturan mainnya seperti apa. Lebih lamanya di belakang, tenang aja. Yuk, sekarang kita akan praktekin bagi kamu yang ceritanya ingin mendapatkan jodoh. Sudah berdoa? Sudah. Berarti sekarang waktunya berikhtiar menggunakan cara ini. Lihat wajah kamu di cermin. Pandangi mata kamu. Sudah? Mata kamu di cermin. Kemudian kamu katakan kalimat tanya yang bentuknya seperti ini. Ikuti saya ya. Kamu sudah menikah. Sudah menikah dengan jodoh terbaik. Sudah menikah. Kamu sudah menikah. Terima kasih. Selamat ya. Kamu sedikit lagi ketemu jodoh terbaikmu. Selamat ya. Kamu sudah menemukan jodoh terbaikmu. Selamat ya. Sedikit lagi kamu menikah. Selamat. Kamu sedikit lagi menikah. Selamat. Sedikit lagi kamu menikah. Selesai. Satu. Bibirnya hayo. Senyum-senyum sendiri. Bahagia tanpa alasan tiba-tiba muncul hatimu. Selamat. Kalau itu terjadi berarti kamu sukses. Kenapa Mbak? Saya jelasin, tenang aja. Oke, sekarang kita praktekin lagi buat kamu yang pengen mungkin mendapatkan karir yang oke, baik. Sebagai pekerja, karyawan gitu ya, atau sebagai pengusaha, pedagang, pebisnis, ayo. Sekarang waktunya kamu nih. Saya contohin. Pandang wajah kamu di cermin ya. Pandangi, lihat mata kamu. Kemudian kamu katakan kalimat tanya. Kalimat tanyanya seperti apa, Mbak? Ikuti saya, oke? Ikuti saya, pandangi mata kamu. Kamu katakan begini. Sudah semakin sukses ya? Kamu sudah semakin sukses. Selamat ya, kamu sedikit lagi sukses. Selamat ya, kamu sedikit lagi sudah semakin sukses. Selamat ya, kamu sudah sukses. Sedikit lagi, selamat ya, kamu sudah sukses. Selamat, kamu sedikit lagi sudah sukses banget. Selamat, kamu sedikit lagi sudah sukses. Selamat ya, kamu sudah sukses. Selesai. Gimana rasanya? Ayo, senyum-senyum sendiri? Itu pasti. Bahkan kadang-kadang ada orang yang saya suruh melakukan ini, matanya tuh berkaca-kaca sampai mengeluarkan air mata tanpa bisa mereka kendalikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kamu, kenapa kok saya disuruh melakukan ini, Mbak? Ada nggak penjelasan logis dan ilmiahnya?
Ada dong. Nih penjelasannya. Teman-teman, kenapa saya suruh kamu bercermin? Kenapa harus bercermin? Itu dulu kan, kenapa harus bercermin atau selfie? Jawabannya, ketika kita melihat wajah kita sendiri di cermin ataupun di selfie, ketika menggunakan HP di saat itu, kita akan mendoakan sesuatu atau seseorang secara lebih powerful. Benar. Rahasianya di situ. Ketika kita melihat objek doa kita tuh mendoakan orang itu lebih dalam loh. Itu fakta. Coba deh, sekarang kamu doain teman kamu yang lagi sakit dari jauh. Sama kamu doain teman kamu yang lagi sakit, kamu sambil ngeliatin dia yang lagi sakit. Lebih powerful nggak doanya? Lebih dalam nggak doanya? Nah, itu maksud saya. Nah, orang yang kamu doakan dengan kata-kata positif barusan adalah siapa? Betul, diri kamu sendiri. Dari situlah saya menyuruh kamu bercermin. Karena emang benar ya, orang yang kita lihat biasanya itu akan membuat doa kita rasa lebih dalam, lebih khusyuk dalam berdoanya dan berkata-kata positif. Jadi itu landasannya kenapa kamu saya paksa untuk bercermin atau selfie, jelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini menarik nih. Ini powerful banget kalau kamu paham. Teman-teman, kamu tuh selain bisa melihat diri kamu sendiri untuk bisa mendoakan secara lebih dalam, ada syaratnya lagi nih. Apa itu? Apa Mbak? Lihat deh, kamu dengerin lagi video saya dari awal tadi. Saya mengawalinya dengan kata tanya ya, dengan kalimat tanya. Kenapa sih? Nah, di sini menariknya. Ketika kita menggunakan kalimat tanya, diri kita akan tertantang. Di saat diri kita tertantang, alam bawah sadar kita tuh secara psikologi akan terbuka. Kita masukin kata-kata positif yang kita mau, jadinya masuk. Kenapa? Karena pintunya alam bawah sadar kita udah lebih terbuka. Itu penjelasan-penjelasan ilmiahnya. Jelas ya? Jadi sekarang kamu udah tahu bahwa semua ini lagi-lagi logis dan masuk akal. Kamu sudah tahu cara prakteknya dan kamu sudah tahu landasan ilmiahnya. Jadi siapapun kamu, termasuk kalau kamu pun lagi sekolah psikologi, pasti setuju dengan ini semua. Karena apa? Ini semua pada dasarnya adalah trik psikologi untuk kebaikan kita sendiri ya. Ingat, jangan cuma gunakan trik ini, awali dengan doa kepada Tuhan dulu, minta restu kepada Tuhanmu dulu, baru setelah berdoa, ikhtiar, berusaha, karena itu harus. Dan ini salah satu bentuk usahanya ya. Ini ilmiah, logis, dan efeknya dahsyat. Lakukan ini setiap pagi, lakukan ini sebelum tidur setiap hari. Kamu katakan begitu, terutama ketika bercermin ya. Nah, kalau kamu nonton ini lagi bercermin gitu ya, bagus. Praktekin ini lagi setiap hari. Setiap kali kamu bercermin sebelum tidur, itu efeknya akan lebih dahsyat lagi. Selamat ya, karena kamu sudah menemukan video ini. Jempol ke atasnya teman-teman dan bagikan link video ini kepada orang-orang. Ingatlah kepada orang-orang di sekitarmu bahwa channel saya itu ada. Karena bisa jadi mereka hidupnya udah di ujung tanduk tapi kamu tidak mengetahuinya. Selamatkan mereka yuk, sebarkan channel video saya, beritahu kepada mereka kabar bahagia ini. Masih ada saya Siti Nurdianti, sahabat baik kamu, selalu di sini, tetap semangat, teruslah berbagi dan tetap mencintai. Bye bye. Tonton terus channel saya supaya dapat berkembang. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Makasih.